Salam horor, Sobat Dedemit. Selamat datang, wahai penghuni dunia nyata maupun dunia gaib. Bersama saya Mr. P yang akan menemani kalian di acara Mr. P Cari Dedemit, semua akan diungkit. Mendekati akhir tahun, khususnya untuk perguruan tinggi di Indonesia, banyak perguruan tinggi yang mulai melaksanakan KKN mereka. KKN ini dilakukan di desa-desa yang telah dipilih oleh universitas. Tapi, ada cerita horor di KKN di universitas kita di pada tahun kemarin. Salah satu kelompok mengalami kejadian horor, mulai dari suara, diganggu oleh gerakan-gerakan dari benda yang jatuh, atau bahkan ada salah satu anggota dari kelompok tersebut yang sukmanya diambil oleh makhluk halus. Kelompok ini menempati di rumah yang sudah 10 tahun tidak dihuni oleh pemiliknya. Bagaimana kelengkapan cerita tersebut? Bersama saya, Mr. P, Cari Dedemit, semua akan diungkit. Langsung saja pada narasumber kita, Kevin. Selamat datang, Kevin. Ya. Langsung saja pada topik Kevin ya. Mr. P ini ingin tahu bagaimana kejadian kisah nyata dari KKN kelompok Kevin. Boleh langsung ceritakan, Vin? Ya, sebelumnya perkenalkan gua Kevin. Gua merupakan salah satu anggota kelompok atau gua menjabat sebagai ketua kelompok KKN di pada tahun 2022, yang mana KKN-nya pada saat itu dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 8 September. Nah, gua memimpin teman-teman anggota kelompok yang jumlahnya kurang lebih 50 orang hari itu. Yang mana pelaksanaan KKN di Universitas ini di Kampus Tangerang itu di tahun 2022 ada sekitar 22 kelompok yang disebar di kabupaten ataupun kota Tangerang. Nah, gua mendapatkan kelompok 17 di salah satu kelurahan di kota Tangerang. Nah, 2 minggu sebelum pelaksanaan KKN di tahun 2022 tersebut ya, sebelum 8 Agustus itu gua sama teman-teman gua melakukan survei ke lokasi pelaksanaan KKN itu. Survei lokasi untuk menentukan tempat tinggal gitu, homestay atau base camp, ataupun menentukan program kerja yang cocok sekiranya diterapkan di kelurahan mana, di RW mana ataupun RT yang mana gitu. Akhirnya gua ke sana koordinasi dengan lurah setempat, RT serta RW. Ya. Nah, sambillah selingan menanyakan kira-kira ada nggak sih gitu rumah yang disewakan gitu untuk selama sebulan lah gitu kurang lebih untuk jumlah anggota kelompok waktu itu ada kurang lebih 50 orang gitu. Yang pasti ya banyak. Yang pasti kita harus menentukan dari segi tempat tinggalnya cukup nggak untuk kita tidur gitu dengan jumlah anggota kelompok sebanyak itu, dan memadai nggak gitu lahan parkirnya, karena pasti kan kendaraan juga pasti banyak gitu kan, nggak sedikit. Nah, akhirnya waktu itu gue sama beberapa perwakilan dari anggota kelompok gue itu dipertemukanlah, direlasiin sama Pak Lurah untuk ketemu dengan salah satu RW di kelurahan tersebut. Akhirnya ketemu, terus Pak RW menyampaikan bahwasannya ada gitu di salah satu RT di RW dia ya, di ruang lingkup RW dia itu disewakan gitu rumahnya. Coba ketemu sama Pak RT-nya. Akhirnya gue ketemulah dengan Pak RT-nya. Nah, setelah ketemu sama Pak RT-nya, akhirnya Pak RT ngasih tahu juga kalau oh iya ada rumah di situ gitu. Terus ayo dianterin gitu ke rumahnya langsung biar lihat fisiknya gitu rumahnya. Akhirnya gua ke sana, terus akhirnya pas dicek gua sama teman-teman gua mintalah ke Pak RT-nya untuk minta kuncinya untuk bisa nggak Pak kira-kira kita masuk ngeliat ke dalam. Karena di luarnya kita udah tahu nih cocok gitu, lahan parkirnya juga lumayan luas karena emang rumah lama gitu kan, jadi punya teras depan rumah yang luas gitu. Nah, akhirnya tanya ke Pak RT, tapi kata Pak RT
kuncinya belum ada, nanti diambil ke yang punya rumahnya gitu. Yang punya rumahnya anaknya gitu. Nanti saya minta ntar teman-teman datang ke sini lagi ya besok atau lusa, nanti saya komunikasikan lagi. Gitu sih. Itu awal dari kita sebelum 1 minggu sebelum pelaksanaan KKN di tanggal 8 Agustus tersebut. Berarti yang pemilik asli dari rumah tersebut siapa? Pemilik aslinya itu udah almarhum dan udah almarhumah, itu ada kakek-kakek dan nenek-nenek, tapi dia punya anak, punya 4 anak kalau nggak salah ya, punya 4 anak, yang mana 4 anak itu udah berkeluarga gitu, udah nggak tinggal di situ gitu. Tapi rumah itu masih dikunjungi setiap bulannya gitu, sebulan sekali lah dikunjungin untuk dibersihin gitu-gitu, dipakai untuk nginep 1-2 hari, setelah itu tinggalin lagi, ketemu bulan depan lagi kayak gitu. Itu sih untuk yang pemiliknya itu ya. Oke. Karena ceritanya seru ya. Lalu bagaimana nih ya untuk teman-teman kejadian awal dari rumah yang udah 10 tahun ditempatin, yang sebelumnya udah kita dengar, Sobat The Demit. Nanti kita bakal lanjut ya untuk kelanjutan ceritanya dari narasumber. Pemirsa, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi bersama Mr. P. Cari The Demit, semua akan diungkit. Oke, Vin, ceritain dong kejadian awal dulu nih sama kelompok lu yang mulai nempatin rumah kosong itu yang udah 10 tahun lamanya nggak ditempatin. Ya, gue ceritain ya. Jadi setelah survei dilaksanakan gitu ya. Karena kan sebelumnya kita pertama nggak bisa masuk dalam rumah. Nah, yang kedua besoknya itu kita di chat gitu atau di telepon waktu itu sama Pak RT-nya untuk datang ke sana untuk langsung survei karena bisa masuk dalam rumahnya. Nah, akhirnya gua sama beberapa temen gua ke sana lagi, agarlah kurang lebih 10 orang itu masuklah ke dalam rumahnya sambil diantar sama Pak RT-nya itu. Akhirnya masuk. Pas masuk tuh ternyata di dalam rumahnya itu lengkap gitu, ada barang-barangnya gitu, lemari ada sofanya juga. Itu terus bukan rumah yang benar-benar kosong. bukan rumah yang benar-benar kosong. Terus kamar tuh ada 2, kamar depan sama kamar tengah. Nah, pas masuk tuh gua ke dalam kan emang sih lantainya agak berdebu gitu kan, tapi masih dalam batas wajar gitu debunya, nggak yang berdebu banget. Makanya ya udahlah gitu, kita masuk. Terus Pak RT sambil ngarahin tuh ada kursinya nih buat teman-teman nanti ngumpul diskusi, bisa lah di sini, kata Pak RT. Karena Pak RT-nya juga dulu pernah gitu KKN pas dia kuliah. Nah, terus dia ngerti lah gitu kegiatan KKN tuh ngapain aja sih gitu selama KKN. Makanya dia bilang ini buat diskusi nanti bisa. Terus masuklah, terus ditirai gitu kan tuh pintu kamar depan. Ditutup gitu. Terus ini kamar depan nih, kamar yang pertama mau dibuka nggak? Terus waktu itu gue bilang kan ke Pak RT-nya untuk udahlah Pak, nggak usah gitu kan. Terus lampu tuh ada lampu yang putih tapi udah redup juga kan, terus ada yang mati, terus ada lampu kuning lah. Kebanyakan tuh rumah tuh dalamnya lampunya warna kuning gitu. Nah, terus masuk, akhirnya ini kamar pertama, nah itu kamar yang nomor 2 gitu kan. Udah akhirnya kamar yang itu, karena kan yang pasti gue mau pastiin kamar tuh bisa gitu untuk ditempatin untuk teman-teman perempuan gitu kan, untuk salin lah, ganti baju segala macam gitu. Ada ke kamar yang itu, nah kamar yang itu bisa lah dibuka, karena yang itu nggak, kalau yang kamar yang pertama kan tutup, kamar yang kedua tuh bisa dibuka. Nah, dibukalah tuh, buka tuh kamarnya. Nah, di kamar nomor 2 itu cuma ada ranjang besi tua lah, terus kasur kapuk gitu ya, warna merah, terus sama lemari tua gitu. Nah udah, itu udah, wah dalam hati gua tuh ya udah tuh, kok serem banget gitu ya, ranjang itu serem, beda deh ranjangnya. Terus akhirnya jalan, ada TV di ruang keluarga lah. Itu ada TV dalam lemari. Nah, ini TV itu bisa tinggal colok aja, ada antenanya. Oke, akhirnya ini dapur katanya, ada meja makan gitu kan. Terus ada sofa lagi sama kulkas, ini bisa dipakai gitu, tinggal dicolok. Nah, akhirnya yang gua mau pastiin yang pertama adalah kamar mandi. Untuk mandi, cuci baju segala macem kan, masak, air gitu kan. Coba toiletnya di mana? Ya udah diarahin. Itu gua kayak rumahnya namanya rumah lama ya, jadi banyak sekat gitu lah.
banyak sakat dan apa gede gitu kan rumahnya. Terus masuklah tuh lorong, terus kiri ada gudang, terus tempat kompor gitu ya yang buat masak sama kamar mandi. Jadi pintu kamar mandi itu ada hadapan sama pintu gudang. Iya. Nah akhirnya gua situlah, gua ke kamar mandi, udah buka aja, buka. Terus kamar mandinya juga ya biasa gitu kan, berdebu lah, lantainya kering. Terus akhirnya nyalain aja, kata PRT. Akhirnya gue nyalain, wah kenceng nih akhirnya, oke lah gitu. Ini juga kompor ada, nanti tinggal pakai. Terus buat masak-masak, ini gas juga ada, tinggal beli lagi. Terus rak piring kan ya, piring apa segala macam panci ada pakai. Terus udah tuh, akhirnya gue tanya lah yang di pintu depan pintu kamar mandi itu, ini apa? Ini apa gitu kan? Ini gudang gitu, mau dibuka. Jadi itu gudang digembok itu, tapi ada kuncinya nyatu gitu kan. Terus oh nggak usah lah PRT gitu, karena gue tuh udah gerah aja di rumah itu ya, sama sama teman-teman gue tuh yang masuk, jadi ada yang videoin karena buat di report ke grup gitu kalau kita udah survei dan rumahnya begini gitu dalamnya. Nah itu udah videoin, nah gue kan apa lihat-lihat gitu kan, terus udah nggak usah PRT. Terus temen gue lah ngomong, dia ngomong, adalah temen gue 2 orang cowok, lupa PRT buka aja gitu kan, gudangnya mau lihat gitu isinya apaan, siapa tahu ada barang yang bisa dipakai atau bisa buat taruh apa gitu di gudang itu. Yang dibuka lah PRT, terus dibuka, terus pas banget nih pas pintu kebuka tuh ada kursi kosong tuh ya, tapi ngadepnya ke sini ke apa arah pintu. Udah masuk, terus udah banyak sarang laba-laba gitu lah ya. Terus wah udahlah gitu kan, gue udah makin gak enak tuh perasaan. Terus temen gue juga, tapi temen gue yang berdua itu karena emang dia suka bercanda ya, dia ngomong, wah ada tali gitu kan, kayak mungkin bekas ngegantung apa gitu dulu ya. Oh bisa nih nanti nih ngejemur anduk, abis mandi ngejemur anduk di sini katanya gitu. Terus yaudah kata PRT, terserah udah mau dipakai apa gitu. Cuman gue udah nggak enak aja tuh, apa perasaan gue udah nggak enak setelah ngeliat kursi kosong itu ngadep ke pintu. Lu udah ada Nah terus udahlah, terus akhirnya keluar, akhirnya ngobrol di luar soal harga. Terus PRT berapa harga nih buat sebulan untuk kita sewa kurang lebih 50 orang segala macam lah. Terus udah 1 juta katanya. Terus gua nggak curiga sih ya, cuman agak aneh aja kok murah banget gitu 1 juta. Yang sementara dari sekian kelompok K3 apa KKN waktu itu yang temen gua ada yang di daerah mana itu rumahnya 4 juta, 5 juta gitu yang untuk apa disewakannya untuk selama sebulan. Yang itu murah 1 juta. Terus ya udahlah tanpa basa-basi kan, tanpa banyak pertimbangan karena mengingat waktu pelaksanaan di tanggal 8 Agustus juga udah makin dekat, akhirnya udahlah kita ambil di situ. Terus kapan apa? Tapi kita mau bersihin dulu PRT gitu kan. Ya udah bersihin nanti ke sini. Ya udah minggu depan paling. Akhirnya singkat cerita bersihin lah tuh aman. Udah disapu, dipel segala macam. Itu tanggal 7 Agustus. Nah, tanggal 8 Agustus itu kita pelepasan lah, pagi kan di kampusnya di lapangan pelepasan baris segala macam. Nah, itu setelah pelepasan di kampus, kita semua setiap kelompok itu udah ke homestay masing-masing, ke base camp masing-masing. Enggak, tapi pada saat lu udah survei ke situ terus report lah ke kelompok lu gitu kan. Lu ngediskusiin nggak apa yang lu rasain pas kemarin survei? Enggak, gue nggak diskusiin, tapi gue bilang nih rumahnya begini, apa kekurangannya kayak lampu nih, ada beberapa yang mati, paling nanti kita beli lampunya. Terus apa namanya, kayak gasnya kosong kan, nanti paling beli gas, terus tapi kita udah ada kompornya, jadi nggak usah nih ada siapalah gitu perwakilan dari kelompok, ada yang bawa kompor dari rumah gitu, jadi nggak begitu ribet. Dan teman-teman juga, oh ya udah rumahnya kok rumahnya lengkap juga, nggak yang pure kosong gitu, jadi nggak usah banyak barang bawaan kita, jadi dari rumah ketika homestay itu atau ke base camp itu kita cukup bawa barang pribadi aja, baju ganti gitu-gitu buat tidur, entah bantal atau guling gitu, nggak ribet. Mungkin kalau yang gue lihat kelompok-kelompok lain tuh bawa ada yang disuruh bawa kompor, disuruh bawa gas, galon apa, terus kulkas nggak ada kan. Kalau gua kan kulkas ada buat nyimpen sayuran gitu kan, entah ikan atau apa ayam yang buat dimasak besoknya gitu, jadi awet lah gitu. Makanya nggak banyak pertimbangan teman-teman, yaudah murah juga, terus nge-press budget kan, budgeting buat apa yang harusnya itu dipakai buat proker gitu, program kerja gitu sih. Terus setelah dari situ ya, setelah apa namanya kita pelepasan, kita datang tuh ke homestay-nya. Itu bareng sama DPL, dosen pembimbing lapangan gitu. Setiap kelompok kan, tiap kelompok itu ada DPL satu orang. Ikut ke sana. Masih ikut ngeliat lah DPL, oh rumahnya begini ya. Nah, itu gue siang, ada sekitar jam 11 apa jam 12 ya, lupa zuhur lah. Itu
panas kan kegerahan di rumah itu, jadi langsung diisi brek 50 orang tuh langsung gua gerah banget. Terus kipas belum ada gitu, karena emang gua tuh bikin kesepakatan sama teman-teman kelompok, walaupun pelaksanaannya dimulai tanggal 8, tapi kita tanggal 8 toh itu kita belum mulai, kita udahlah diskusi dulu aja, baru mulai itu di tanggal 9 gitu. Oke, makanya datang ke sana masih belum ada yang bawa koper, belum ada yang mau nginep lah gitu untuk malam itu. Udah diskusi segala macam, DPL, pulang asar lah, pulang karena ada acara. Akhirnya gue sama temen-temen gue diskusi lanjutin setelah pembahasan sama DPL itu sampai maghrib, sampai menjelang maghrib. Nah pas maghrib itu pokoknya udah pada pulang lah sebagian, satu orang udah pulang lah satu gitu. Pokoknya sisa 9 orang, 9 orang itu cewek 2, sisanya cowok, termasuk gua. Terus bingung lah kan, kita udah di rumah ini gitu, udah kita sewa. Malam ini mau ada yang nginep nggak gitu kan, maksudnya siapa yang mau nginep malam ini. Terus gue tanya lah ke temen gue cewek, gue lagi duduk di ruang tamu, kalau agak kesana, lurus kesana tuh kamar yang gue bilang keranjangnya tuh itu, ya yang keranjang nenek-nenek gitu lah. Itu kelihatan emang pintunya dibuka, lampunya habis diganti kan dari lampu kuning jadi lampu warna putih gitu lah. Terus temen gue emang diem aja kan, si cewek itu ada satu orang, satunya lagi sholat kan maghriban. Terus gue tanya, lu mau nginep nggak digituin malam ini? Terus enggak lah Vin, gue nggak nginep gitu. Emang kenapa gitu? Enggak, gue mah orangnya sensitif, kata dia gitu. Terus gue juga kan gue respon lah, sensitif apaan maksud lu? Terus kata dia, iya gue mah gampang memasukkan, kata dia gitu. Terus gue bilang lah kan situ, apa sih lu, orang gue nanya apaan kan, nanya nginep apa enggak, lu jawabnya malah begitu. Enggak, sumpah di sini ada, kata temen gue yang itu. Terus gue bilang, ada apaan emang? Enggak, tadi gue ngeliat bayangan hitam masuk pas lagi azan maghrib, ada bayangan hitam masuk ke dalam kamar yang itu pintu kamarnya kebuka kosong gitu kan. Terus gue situ, enggak kali itu mah lu suges aja gitu kan, karena lu capek seharian ini kita aktivitas kan segala macam. Terus enggak, sumpah gue ngeliat gitu. Udahlah, gue nggak peduli tuh kan sama dia. Udahlah, akhirnya pulang lah tuh 2 cewek, sisa bertujuh gue sama temen gue cowok semua. Gimana nih malam ini, kita coba nginep nggak? Gak ada pikiran ke arah sana gitu, yang takut atau apa. Udah yuk pulang dulu ke rumah masing-masing. Akhirnya gue pulang ke rumah gue, ambil baju, prepare kan, langsung ke sana lagi. Jam 11 malam gue nyampe lah di rumah itu. Terus udah, temen gue tuh kan ada 2 orang yang nyampe duluan, udah buka kunci duluan, tapi dia duduknya di luar. Ditarik tuh kasur lah, ada yang udah bawa kasur gitu ya, dianterin sama orang tuanya sorenya buat anaknya lah gitu. Tapi kasurnya ditarik keluar. Setelahnya lu ngapain kasurnya dikeluarin kan ke teras depan lah gitu. Iya panas di dalam. Oke. Akhirnya gue di luar, udah di luar sampai jam 1 lah, sekitar jam 1. Udahlah kita tidur ke dalam. Pas tidur udahlah. Udah dini hari kan, sekitar jam 3-an apa jam 2 gue kebangun. Tapi posisi tidur kan kita bareng ya, karena nonton TV kita bareng itu kan. TV gue bertujuh tidur tuh kan, cowok semua. Terus gue kebangun sendiri, tapi gue tuh suges aja gitu sama kamar yang itu tuh. Aduh, gak bisa nih gitu, karena gue tidur sejajar gitulah sama kamar itu pintunya. Gak bisa lah, akhirnya udahlah gue balik posisi, kepala gue itu di kaki temen-temen gue lah semua. Udah tidur, terus udah akhirnya bangun pagi, datanglah jam 8 pagi tuh teman-teman gue semua. Nah pas datang, yaudah hari Selasa karena kan itu Senin tuh tanggal 8 Agustus tuh Senin. Selasa biasa gue diskusi, koordinasi ketemu LT RW segala macam aman. Tapi maghribnya kan gue kesepakatannya tuh sama kelompok di KKN gue, kita aktivitas dari jam 8 pagi kita mulai sampai jam 8 malam gitu. Terus peraturannya jatah libur setiap orang itu dalam seminggu itu sekali gitu. Lu pakai bisa hari apa aja, yang penting bilang gitu ke sekretaris yang absennya. Ada koordinasinya. Oke, akhirnya jam 8 pagi datang tuh Selasa. Kegiatan kita segala macam, sore balik lagi ke homestay kan, karena gue sebar lah tuh, udah gue sebar. Ada sekitar 17 RW, itu bagi-bagi orang lah ke 17 RW. Tapi tetap rumah ada yang jaga. Udah akhirnya pas maghrib tuh udah pada datang ke homestay, mandi apa segala macam. Temen gue ngomong, cewek ada 2 orang, Pin, kapan ada yang tahlilan, ngaji lah gitu bareng-bareng sama warga-warga sini, sekalian kita perkenalan. Langsung, yaudah ntar lah gitu, gue respon gitu kalau orang gue baru nyampe juga. Udah ntar kita adain. Enggak, soalnya rumahnya panas banget, pengap, katanya gitu-gitu.
Tapi memang Vin nggak ada ventilasinya. Ada ventilasinya, ada ventilasi banyak lah gitu, lubang angin banyak, tapi nggak ngerti rumahnya gerah aja. Terus kipas juga ada beberapa kan, terus temen gue gerah gitu kan, panas rumahnya. Udah tuh gue bodo amatin lah. Akhirnya udah masuk ke Rabu temen gue ngomong lagi tapi beda orang, cewek. Itu ramen, mereka ada 5 orang apa 6 orang. Vin, sini katanya, itu kan beda fakultas sama gue dan beda jurusan. Kapan kita adain tahlil? Lah adain tahlil gitu kan. Kapan nih, malam kapan? Besok malam lah kata si temen gue itu. Terus emang besok malam hari apa? Hari Kamis. Oh berarti Kamis malam Jumat kan. Terus yaudah, ntar deh gue ke PRT dulu, ke rumah PRT, gue koordinasi nanya jemaah. Kan ada musola di jalan itu tuh. Udah gue tanyalah ke PRT. Ini gue jelasin kalau saya sama teman-teman kelompok KKN ini mau ngadain tahlilan, undang warga-warga sekitar atau tokoh masyarakatnya lah gitu. Ada berapa jemaah? Pak RT bilang ada sekitar 40. Oke. Itu kan jadi jadi buat nyiapin makanannya lah gitu kan. Singkat cerita masuklah di Kamis siang, sibuk lah tuh semua anggota kelompok. Ada yang nyari catering, ada yang nyari apalah segala macam, terus koordinasi ke Pak RT, terus ngasih tahu datang ke rumah-rumah warga kan, kalau ngasih tahu nanti malam ada tahlil, itu kesepakatan pada Isya, habis sholat Isya sampai sore akhirnya gua udah tuh di situ kan sampai sore. Nah terus cewek-cewek prepare tuh sore menjelang maghrib lah. Jadi cowok-cowok tuh ada sekitar 15 orang. Oke, kita sholat maghrib berjamaah di musola itu, di musola bawah kan ada tuh. Di musola bawah, nanti sampai maghrib selesai jangan langsung balik ke homestay. Kita tetap lanjut di masjid ngobrol sama warga sampai sholat Isya baru bareng sama warga berangkat dari musola ke homestay. Nah, gua karena habis keluar beli barang-barang segala macam. Nah, gua sisa berdua sama temen gua, ada cowok. Gua berdua, sisanya cewek lagi masukin makanan ke plastik. Prepare lah gitu, buah-buahan, sayur-sayuran ditaruh-taruhin ke mangkok, kita ke piring. Udah, terus temen gue mandi lah tuh, satu orang cowok. Terus kelar mandi gue bilang ke temen gue, nanti gue minta ini ya, minta parfum, gue bilang gitu. Lalu, ya ambil aja Vin di tas. Cowok-cowok tuh semuanya udah ke musola, sisa gue berdua di rumah itu. Karena gue terakhir kan sama dia. Akhirnya gue mandi, pas gue lagi mandi, dia lagi sikat gigi lah. Udah lampunya mati, terus gue gak curiga apa-apa, terus gue teriak aja, woi, gue bilang gitu kan, woi. Terus nggak ada respon, terus gue buru-buru lah tuh kan, karena masih gelap. Pas gue udah pakai anduk, lampunya nyala. Siapa nih kan, gue langsung keluar. Nah, gue langsung nyariin lah temen gue itu, adalah inisialnya G ya. Gue langsung keluar, gue tanya lah ke cewek-cewek, ada yang lihat si G nggak? Terus temen gue ngomong kan yang cewek-cewek lagi pada masukin makanan. Apaan sih orang si G pas lu mau masuk kamar mandi dia udah keluar katanya. Terus gue mikir, siapa yang jalin gue? Nggak mungkin nih teman-teman cewek. Iseng kan gitu, si Gavin lagi mandi nih, matiin lah gue, nggak mungkin. Lalu gue pikir temen gue cowok cuma dia doang. Gue tungguin lah, gue prepare kan, pakai kemeja gitu kan, mau tahlilan gitu, nunggu temen-temen gue sama warga datang ke situ. Terus udah akhirnya datang. Ada tuh si G-nya, ternyata dia habis minjem sound, adalah buat tahlil sama temen gue gotong-gotong sound. Langsung lah gue tanya ke dia, lu ngapain matiin lampu gua? Gue bilang gitu kan ke si G. Terus apaan sih lu, siapa yang matiin lampu lu? Dari tadi nih ya gue difitnah mulu, kata dia gitu. Tadi gue difitnah sama si A, ada cewek, difitnah matiin lampu dia. Terus sekarang lu nuduh gue matiin lampu gitu ya. Terus gue mikir, siapa ya, kata gue dalam hati gue tuh, siapa yang matiin lampu gue? Soalnya dari nyala mati, nyala lagi gitu. Nah udahlah, gue nggak mikir aneh-aneh. Singkat cerita, datanglah jemaah, mulai kita. Terus gue disuruh sambutan dulu sama Pak RT, Pak Ustadz segala macam lah, izin kalau kita ingin melaksanakan KKN di desa tersebut atau di wilayah tersebut. Nah akhirnya udah tuh kita mulai kan, tahlil, baru baca Al-Fatihah. Cewek-cewek kan di dalam ya, cowok di luar semua. Baru baca Al-Fatihah tuh. Terus temen gue nyolek, gue kan dekat pintu, temen gue nyolek, Vin ke dalam dulu deh. Temen gue yang cewek, satu orang tuh ada. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Itu ada temen gue inisialnya A lah tuh perempuan. Ada tuh si A kesurupan. Bohong lu. Gitu gue bilang, bohong lu kesurupan. Itu posisi malam Jumat juga kan. Bohong lu kesurupan. Iya sumpah, coba dimasuk dulu ke dalam. Akhirnya gue masuk lah ke dalam. Cowok kan nggak ada ya, cowok di luar semua. Yang masuk dalam tuh gue doang, cowok. Terus gue liat, ya cewek tuh temen-temen gue yang lain lagi megangin si temen gue yang inisialnya A itu.
Sulit lagi nutupin muka aja gitu kan, si Agi itu sambil nangis. Nah, orang nggak kesurupan gitu. Udahlah, nggak lama dari situ dia muntah. Pas muntah, udah tuh pas muntah lagi gue langsung keluar. Gue colek lah Pak RT kan, Pak RT. Tapi tahlilan itu masih tetap Masih di luar masih. Oh, di luar masih karena ya tetap kan tahlilan harus tetap lanjut. Ya, Walaupun ya. di dalam tuh udah. Tapi yang di luar itu pada notice nggak? Ngedengar karena guanya sebagai ketua kan yang baru kelar sambutan, baru mulai gua ke dalam gitu, malah nggak ikut gitu. Sementara gua duduk itu sebelah kanan gua Pak RT, terus sebelah sananya lah itu Pak Ustadznya yang mimpin tahlilannya. Makanya gua tiba-tiba berdiri masuk dalam terus keluar lagi gitu. Teman-teman gua pada tahu karena setelah kesurupan itu. Udahlah akhirnya gua keluarkan, colek Pak RT, Pak, RT bisa masuk dalam dulu nggak? Emang kenapa nih? Itu ada yang kesurupan teman saya. Yang benar itu. Iya Pak, sumpah ini. Dalam lah temen gua. Pak RT ke dalam. Terus Pak RT ngeliat kan. Terus tetap temen gua itu nangis aja kan. Terus Pak RT bingung, Pak RT nelpon Pak RW. Karena Pak RW kata si Pak RT itu, Pak RW nih yang bisa kayak gini-gini nih, yang ngurusin orang kayak gini, ngerti. Akhirnya ditelepon lah Pak RW. Pak RW itu nggak bisa datang kali. Tapi akhirnya datang ke situ buru-buru karena ada gitu kan kejadian itu. Datang langsung duduk Pak RW. Dipegang kan sama Pak RW mukanya tuh, si temen gue itu ya. Terus muntah depan Pak RW. Masuk lagi makhluk halusnya. Terus ngomong. Itu berarti setiap muntah itu berganti. Ganti. Terus si Pak RW ngomong nih, ini kamu dari mana? Gitu. Ngapain kamu masuk ke anak saya? Gitulah si Pak RW-nya. Terus Pak RW-nya si makhluk halusnya ngomong, saya mau tidur, tapi pakai bahasa Sunda aja gitu. Ya udah tidur aja digituin kan kata si Pak RW. Terus nggak bisa, banyak barang gitu. Terus banyak barang di mana? Itu di kamar. Jadi kamar yang gua bilang tadi yang ranjang tua itu, itu tuh emang anak-anak punya apa ya? Punya perasaan nggak enak tersendiri sama kamar itu. Makanya itu kamar cuman buat dipakai salin aja ganti baju, nggak dipakai buat tidur. Dan kasurnya karena kosong kan ya, nggak bisa tidur, itu ditaruh buat naruh barang kayak tas, koper gitu. Makanya si kalau halus yang ngomong gitu, pengen tidur cuman nggak bisa karena banyak barang. Terus udahlah di situ. Akhirnya gue suruh teman-teman gue, ambilin barang semua, keluarin dari kamar itu kosongin. Oke, kosongin. Terus, udah dikosongin kata si Pak. Keluar kamu dari anak saya, keluar sendiri. Kalau halusnya. Terus udah akhirnya dari situ langsung si Pak RW-nya ngurusin lah kan. Ngurusin temen gua, kelar lah tuh malam itu kejadiannya selesai, gua lanjut tahlil, terus datang ada dari ibu untuk koordinasi segala macam kan, untuk ngobrol kalau kita izin lah kita melaksanakan lain di situ. Terus Pak RW juga ketawa-tawa aja kan, maksudnya kayak nenangin kita lah gitu. Dah itu mah biasa gitu kan. Mungkin mereka ini aja pengen kenalan sama kalian gitu. Terus teman-teman kan cowok-cowok semua, oh iya Pak RW, iya Pak RT ya, tenang gitu. Kita berani segala macam. Cuman akhirnya dari situ udah kita malam itu selesai, dan akhirnya udah kita istirahat tuh malam itu baru bisa istirahat jam 2 lah. Tapi si teman gue itu yang inisial A itu yang kesurupan itu dia pulang setelah kesurupan, disuruh pulang sama Pak RW, udah kamu pulang. Dan malam itu juga Pak RW ngasih tahu kalau cewek-cewek mulai besok, cewek-cewek semua yang ada di kelompok ini itu nggak boleh ada yang pulang sebelum melewati maghrib. Sebelum maghrib udah harus pulang, karena kayaknya nih kata Pak RW, kayak ini demit-demit atau makhluk halus yang ada di sini nih suka semua sama perempuan yang ada di sini gitu. Takutnya kenapa-napa. Makanya mulai besok kamu ya sebagai ketuanya nih Vin, cewek nggak boleh ada yang pulang lewat maghrib. Udah jam 5 semua cewek pulang. Terus gua agak berkomentar lah, tapi Pak RW kan saya kegiatan sampai malam, terus saya juga perlu evaluasi setiap hari kan kegiatan. Kalau kita selesainya sore, evaluasi sampai maghrib gimana gitu. Ya, setelah di kesurupan itu ya, temen gue namanya A itu, inisialnya A, itu kita selesai kan diurusin segala macam sama Pak RW, sama beberapa ustadz yang hadir juga di tahlilan tersebut.
akhirnya dapat saran lah dari Pak RW dan Pak RT juga, mulai besok itu kan gua hari Kamis ya, Iya. baru 4 hari pelaksanaan KKN. Nah itu disampaikan bahwasannya mulai besok nih Jumat, cewek atau teman-teman kelompok yang perempuan nggak boleh pulang lewat dari maghrib. Sebisa mungkin jam 5 lah, sebelum gelap tuh udah harus pulang semua. Iya. Karena yang meminimalisir hal serupa terjadi. Terus sudahlah, sedikit perdebatan karena ya tadi yang peraturan kelompok itu kan harus sampai jam 8 malam sampai evaluasi gitu kan setiap hari. Cuman ya udah akhirnya gue iakan. Nah, udah singkat cerita istirahatlah kita malam itu. Baru bisa tidur tuh pokoknya baru selesai kondusif semua ya. Itu jam 2 dini hari. Itu selesai baru kita istirahat. Terus istirahat juga malam itu nggak tahu kenapa ya rumah gerah banget gitu. Terus padahal kipas tuh laki-laki lah gitu ya, laki-laki tidur di ruang tengah tuh adalah ada 4 kipas apa 5 kipas berdiri itu kencang semua, cuman tetap gerah. Iya. Nggak tahu kenapa. Terus udah singkat cerita masuk di besoknya hari Jumat. Nah di hari Jumat itu kita nggak melakukan kegiatan apapun karena kita capek habis bunuh gini kemarin prepare buat tahlil gitu kan. Nah akhirnya udah ngapa-ngapain sampai siang, terus siang tuh kita di homestay atau di base camp itu bahas proker. Udah mulai, proker kan kita punya ada 4 proker segala macam, itulah ada bank sampah segala macam. Nah ini kira-kira kapan proker tersebut bisa kita mulai gerak gitu, mulai kita ambil tindakan. Itu ngebahas tuh sampai jam 5 sore Iya. di hari Jumat. Nah sementara itu kita nanggung mau bubar maghrib Iya. gitu kan, udah pengen maghrib. Hmm. Nah sementara pembahasan juga masih ada gitu. Udahlah akhirnya mandi. Pokoknya ada sekitar 20 orang, itu 10 orang tuh mandi duluan, 10 orang sisa nunggulah gitu kan. Perempuan itu kesurupan lagi, akhirnya kita keluar. Terus bingung lah kan kita nih, ngapain kan maghrib mau manggil tetangga. Jadi di daerah itu tuh cuma ada 5 rumah lah. Terus mau manggil tetangga sebelah juga, bingung gitu kan, karena pasti lagi maghriban juga gitu, takut ngerepotin. Ada udah dikalungin lah tuh sama temen gua ada. Dikalungin lah akhirnya pakai tasbih gitu, dia bawa tasbih kalungin terus pingsan. Si temen gue itu, si A itu. Nah akhirnya digotong lah sama kita nih anak-anak laki-laki, digotong lah ke ruang tengah. Dia digotong, muntah dia, terus bangun tuh dia marah-marah. Perkataannya sama kayak yang pas kemarin itu, yang pas Kamis malamnya pas tahlil. Kalian semua nggak sopan apalah gitu-gitu. Sampai pada akhirnya muntah masuk. Terus itu serem sih, udah mulai tuh serem karena dia minta selendang kan, ada selendang nggak katanya si setannya ya, si demit itu. Terus dikasih lah sama anak cewek tuh, ada temen gua nih dikasihnya kerudung, terus dilempar tuh kerudungnya, nggak mau lah panas katanya gitu. Terus bingung kan kita, akhirnya dia ngomong, ditanyalah kan sama si bapak ada tetangga sebelah tuh nyamperin. Terus ngomong, emang kamu ini dari mana gitu, ngapain kesini? Terus ngomong lah si demitnya itu yang di dalam temen gua, saya udah lama nggak kesini katanya. Sekalinya saya kesini ternyata banyak anak cowok, katanya banyak anak laki-laki. Senang saya katanya di sini. Terus boleh nggak saya joget gitu kan, nari? Berarti si selendang itu buat dia Ya buat dia nari. Akhirnya karena dikasih kerudung dia nggak mau, karena panas pas dipegang sama dia, akhirnya dia nari lah tanpa pakai selendang itu. Kita kasih tempat kan buat dia nari-nari gitulah, kayak selir Jawa gitu, rapih banget kan. Udah merinding tuh kan, teman-teman udah takut semua. Nah, itu lu tontonin? Dia nari. Nah begitu kelar tuh tiba-tiba jatuh, muntah. Pas masuk ternyata itu anak kecil yang masuk, tapi begini nih tangannya nggak ngerti ya kenapa, terus merem, terus teriak itu bapak gitu, ikut gitulah. Terus ditanya kan sama si bapak itu, masih satu orang yang tetangga itu, siapa ini, kamu siapa, ngapain gitu kan, dari mana, terus nunjuk dari jalan mana, terus udah di situ, terus kamu ngapain nyari bapak kamu gitu kan, kenapa kamu ditinggalin. Terus dia cerita lah kalau dia nggak tahu lah meninggal ketabrak gitu lah di jalan, terus ditinggalin sama bapaknya gitu, nggak ngerti. Sudah muntah lagi, masuk lagi. Jadi kan itu udah makin parah, emang kita udah merinding. Yang paling berat itu kan kalau udah merinding sampai kepala. Kita udah merinding semua. Teman-teman sebagian di luar baca-bacaan kan, entah baca surat apa. Yang di dalam teman-teman ngurusin itu. Terus
yang di dalam tuh ada temen gua pokoknya baca lah apa la ilaha illallah gitu terus setannya masuk lagi kan terus marah ke temen gua, ngapain kamu baca la ilaha illallah kata gitu. Kalau cuma la ilaha illallah saya juga bisa la ilaha illallah. Terus setannya langsung duduk sila tuh terus baca la ilaha illallah kita biarin dia kayak gitu. Terus kelar ngeliat lagi ya temen gue yang sebelah lagi tuh perempuan baca ayat kursi. Ngapain kamu juga baca kayak gitu? Saya juga bisa baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Bisa tuh sih. Bisa terus wah kacau nih gitu. Akhirnya gue telepon Pak RW. Pak RW, saya kesini ini kesurupan lagi nih. Emang tadi anak perempuan dipulangin jam berapa? Kok masih ada di gitu? Iya Pak RW tadi telat. Soalnya kita nanggung mau sholat maghrib kan udah dibilang dari kemarin gitu. Sebelum jam 5 sore udah harus pulang semua perempuan dari rumah itu karena setan-setan di situ suka sama perempuan yang ada di situ. Terus ya Pak RW udah kesini dulu udah datang bawa orang ada 1 orang. Terus udah masuk akhirnya diobatin kan ditantang gitulah berantem lah mereka. Terus udah masuklah ada kalau bahasa demit zaman dulu tuh ya makhluk halus zaman dulu ada Parukun zaman kerajaan gitu itu masuk tapi marah kalau ini anak-anak di sini nih bisa nih karena itu nggak panjang lah umurnya gitu kata salah satu makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh temen gue yang bicara itu. Akhirnya udah ditantang balik. Akhirnya temen gue tuh sama si orang pinter itu ada 1 orang tuh abang-abang gitu itu suruh ngulek bawang putih sama kunyit kalau nggak salah. Itu buat dicipratin di kamar yang ranjang tua itu, terus kamar depan sama dapur belakang itu dicipratin di pojok-pojoknya pakai bawang putih itu diulek terus pakai air ya entahlah kita ikutin aja karena permintaannya begitu. Akhirnya 1 rumah tuh bau bawang putih ya Sarah. Akhirnya udahlah kita tahan aja karena emang syaratnya begitu kita ikutin. Udah akhirnya teman gua si A itu yang kesurupan itu kan udah sembuh lah gitu, udah selesai, udah berhasil dikeluarin. Dia ditelepon sama orang tuanya untuk mau dijemput lah gitu. Akhirnya orang tuanya tuh datang ngejemput, gua lah pulang tuh pas Jumat malam Sabtu. Akhirnya udah kita lanjut ke Sabtu pagi sampai malam itu sampai Minggu itu aman, nggak terjadi apa-apa. Kejadian tuh setelah si A pulang ke rumah nggak ada kejadian. Nah sampai akhirnya di Minggu siang pokoknya Sabtu tuh si A ini nggak ikut kegiatan. Minggu pagi pun dia nggak datang kegiatan sampai pada akhirnya Minggu siang itu orang tuanya ibunya itu datang ke homestay tempat kelompok KKN tuh datang terus ngomong ke teman-teman yang sekelas sama dia ya itu nyampein ke gua, Vin tuh ada orang tua yang mau ngobrol sama lu. Terus yaudah akhirnya gue di ruang tengah tuh di sofa kan ada ibunya si A temen gue itu terus gua terus akhirnya sama beberapa pengurus kelompok lah. Nah, akhirnya nyampein kalau maaf ya mas kayaknya anak saya nggak bisa ikut lanjutin kegiatan KKN ini. Itu kan baru ada seminggu pas lah dari Senin sampai Minggu. Emang kenapa Bu? Iya anak saya sakit gitu. Oh yaudah, ibu udah koordinasi belum sama DPL saya? Iya udah ke dosen pembimbing lapangannya mas. Cuman dosen pembimbing lapangannya minta surat keterangan dokter. Dan kalau emang nggak bisa ikut sampai selesai, sampai 3 minggu ke depan. Tapi kan kenapa DPL itu surat? Karena DPL-nya nggak tahu. Pikir DPL-nya yaudah sakit medis gitu. Terus gue tanya lagi, yaudah ada nggak Bu surat keterangan dokternya, surat keterangan sakitnya dari dokter? Itu permasalahannya mas, Kevin nggak ada katanya. Ini saya coba minta tolong sama mas untuk mas bantu ngomong sampein ke DPL-nya atau dosen pembimbing lapangan. Nah terus bertanya lah, emang sakit apa sih Bu? Anak ibu si A itu. Terus mulai kalau anak saya tuh mas dari Enggak, tapi sebelumnya Vin, berarti pas sebelum orang tuanya si A ini datang berarti DPL belum tahu kalau ada kejadian gitu di DPL belum tahu, gue belum sampein ke DPL. Nah, pokoknya terakhir kan si A itu kegiatan di Jumat malam Sabtu itu kesurupan, Sabtu nggak ikut kegiatan, nggak datang, nggak ada konfirmasi, Minggu pagi juga nggak datang, akhirnya Minggu siang datang. Nah, nyampein lah kayak gitu. Terus ngomong lah, iya mas, anak saya
setelah dari terakhir kesurupan di Jumat malam Sabtu itu kan pulang katanya sampai rumah jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Itu pas sampai rumah anak saya tuh ngamuk-ngamuk, nyakarin saya, ini mas luka tuh kata tangan saya. Terus gue lihat kan bekas lukanya cakaran gitu, parah banget kan. Kok bisa sih bu gitu? Ya nggak tahu saya juga anak saya kenapa pas Jumat malam Sabtu setelah dipulangin dari homestay itu ya nyampe rumah. Terus anak saya juga apa namanya, biasanya kan dia emang maaf ya badannya kan agak cukup besar. Biasanya tuh anak saya diet, program-program diet gitu mas. Tapi pas dari kesurupan terakhir nyampe rumah itu anak saya minta makan, terus saya pikir ya udah makan biasanya dia lah, ya ambil aja tuh di dapur. Terus enggak, saya apa aku mau ayam 2 ekor katanya gitu, minta ayam 2 ekor. Terus ibunya aneh dong, biasanya sedikit gitu makan, kamu kenapa minta ayam 2 ekor? Terus ngamuk, pokoknya ibunya bisa ditendang apa segala macam. Akhirnya turutin lah sama orang tuanya, udah dibeliin, terus dia maunya makan di kamar, terus udah dikasih di kamar, terus pintunya ditutup lah, dia makan sendiri. Ya udah, akhirnya ibunya nunggu di luar sama bapaknya itu ya. Terus nggak lama adalah ditungguin sejam apa 2 jam, ibunya balik lagi kamar. Pas dibuka ya udah ayamnya habis gitu, tapi acak-acakan gitulah, berantakan makannya, dia tulangnya di mana-mana gitu. Terus ya kayak misal dia mau ke toilet selalu minta ditemenin, manggil ibunya, bu dari kamar. Terus ibunya ke kamar, kenapa nak? Pak aku mau pipis gitu. Terus ya udah temenin, tapi selalu setiap mau masuk pintu kamar mandi itu anak saya, kata si ibunya, anak saya ini mas apa selalu bilang, bu ada benda jatuh katanya. Terus apa tuh, ada yang jatuh dari atas gitu. Terus WC? Ya di toilet itu, di kamar mandi. Terus ibunya itu ngomong kan, apa mana yang jatuh, ibu nggak lihat gitu. Terus tiba-tiba pingsan. Terus sudah pingsan ntar ngamuk-ngamuk lagi gitu. Nah akhirnya terus anak saya juga kalau tengah malam pokoknya udah dari jam 1, jam 2 atau jam 3 dini hari itu saya kan tidur, katanya mas apa sama bapaknya dia nih gitu kan. Terus saya misal tengah malam nih mau apa jam 2 lah, sekitar jam 2 sepertiga malam saya pengen tahajud ya, pengen sholat tahajud. Terus lewat tengah rumah, terus ternyata anak saya tuh si A itu lagi pegang sapu di tengah rumah, tapi sambil gini gitulah, pegang sapu nyapu di tengah di tempat gini sapu aja. Itu dari Jumat malam Sabtu malam Minggu sampai apa itulah terakhirnya di Sabtu malam Minggu. Makanya terus gua tanya lah, terus udah diobatin belum bu gitu, karena apa namanya ini mau penyakit non medis. Terus dibilang lah udah ada Namustad, orang-orang pintar lah gitu ya. Namustad udah obatin anak saya, cuma nggak berhasil, nggak sembuh, masih kayak gitu. Tapi kata ke Namustad itu diagnosanya apa? Nah kata Namustad, ini mah apa namanya, anak ibu udah parah, ini mah apa makhluk halus atau setan yang dalam badan anak ibu ini udah banyak gitu. Nah ini nggak bisa saya nggak sanggup lah, nggak nyampe gitu ilmunya, kemampuan si orang pinter itu untuk nyembuhin. Terus ini orang tuanya ngomong gitu, akhirnya gue sebagai ketua kan gue ambil keputusan kalau udah bu gampang, saya yang koordinasi sama DPL saya, kayak ngizinin anak ibu untuk nggak ikut sampai selesai KKN. Iya mas, udah. Akhirnya saya sekali mau ngambil barang-barang anak saya mas. Emang anak barangnya apa aja? Koper, kan bawa tas besar gitu warna hitam, terus bantal sama guling. Ibunya kan bawa motor ke situ, kasian lah kan kalau pulang harus bawa itu. Si ibunya sendiri. Terus gue suruh lah temennya si A itu, udah tuh lu temenin ibunya jangan bawa barang apa-apa. Udah lu bawa 2 motor, berempat tuh kan temennya ada. Bertiga, lu bawa yang satu bawa ini. Sekalian cek rumahnya, ya kondisinya gimana. Terus udah oke gitu kata temen gue yang bertiga itu, yang teman kelasnya dia. Terus ibunya juga ngomong, soalnya saya nggak bisa lama-lama mas gitu. Dia kan ibunya datang habis zuhur hari Minggu. Nah itu bilang ibunya kalau nanti jam 3 ada orang ada ustadz sama ustazah gitulah ya, mau datang ada 2 orang mau nyembuhin anak saya, doain ya mas semoga sembuh gitu. Iya bu ya amin. Akhirnya pulang lah tuh. Terus gue dari jam 2 lah ibunya pulangnya dari homestay itu, sama teman gue juga ikut ke sana. Gue tidur lah tuh di homestay kan sama anak-anak, karena nggak ada kegiatan apa-apa di minggu itu kan. Udahlah bingung tidur.
Terus tiba-tiba gue dibangunin, nah ada jam 4 lah, 4 sore. Gue dibangunin sama temen gue yang 3 orang itu, yang habis dari rumah dia. Vin, sini Gi, ayo keluar, gue mau ngobrol. Katanya. Udah ngobrol sini aja kan, ada anak-anaknya ramean tonton kelompok. Enggak, yang lain jangan sampai tahu dulu. Terus gue pikir, wah ada nih, penting. Oke, duduklah gue. Nah, cerita ternyata temen gue itu kan kesana. Pas sampai sana ternyata ustadznya itu sama ustadznya itu udah ada di sana di rumah si A itu. Terus ibunya baru sampai, ustadznya itu ngomong, Bu ini mah udah bukan anak ibu katanya. Terus ibunya langsung nangis lah, maksudnya nggak tahu apa-apa gitu kan, kok tiba-tiba udah bukan anak saya. Terus ngomong lah, terus maksudnya apa Pak Ustadz gitu? Ya ini mah anak ibu, ini mah sukma, anak ibu mah sukmanya udah nggak ada, udah bukan di dalam tubuhnya. Udah dibawa sukma anak ibu mah, nangis kan ibunya makin parah. Itu disaksiin sama 3 temen gua. Terus emang sukmanya kemana gitu, maksudnya kata si ibunya, emang sukma anak saya kemana, dibawa kemana, sama siapa Pak Ustadz gitu. Terus Pak Ustadznya ngomong, ya ini sukma anak ibu terakhir kesurupan di Jumat malam Sabtu itu, sukma anak ibu itu dibawa sama 7 nenek-nenek yang suka sama anak ibu, itu dibawa ke tengah hutan, tapi saya nggak tahu, kata si Pak Ustadznya, saya nggak tahu hutannya di mana. Kalau memang anak ibu sukmanya di tengah hutan, kita harus datang ke hutan itu, kita minta lagi, kita ambil lagi, karena di dalam kenapa anak ibu bisa ngamuk-ngamuk terus itu di rumah itu Karena sebelumnya Vin, si A ini sebelumnya emang ada kayak riwayat dia yang sering kemasukan, atau emang sebelumnya ada nggak yang separah atau nggak dari kejadian yang sebelum yang diambil ya, misalnya diambil semuanya ke hutan itu, sebelumnya dia pernah nggak ngalamin hal yang serupa gitu? Iya, nah itu gue tanya, itu pas sebelum kejadian itu ya, itu gue tanya, Bu, emang anak ibu tuh si A itu seringnya Bu kemasukan begitu gitu. Terus oh iya mas, anak saya emang sensitif, dia juga iga renggang gitu kan. Terus saya sensitif, terus dia juga iga renggang. Jangan kan mas, anak saya datang ke tempat baru begitu, kayak rumah inilah gitu, ditempatin, ditinggal. Dia pulang dari kampus kemalaman sampai rumah juga bisa kesurupan, kayak gitu, sensitif itu. Oh yaudah, akhirnya gue tau lah kan di situ. Itu repot juga. Repot. Nah makanya terus singkat cerita, lanjut yang tadi, Ustadznya kan ngomong gitu, kalau emang di tengah hutan, kita ke hutan tersebut, kita datangin, kita minta lagi sukma anak ibu buat dibalikin lagi. Karena kalau sampai itu kan udah 2 hari ya, udah kayak 3 hari lah. Itu kalau sampai 5 hari aja sukmanya nggak balik ke dalam tubuh, anaknya meninggal, nggak ketolong. Kayak di situ Ustadznya ibunya langsung nangis lah kan, terus temennya juga yang bertiga langsung nangis minta tolong sama si Pak Ustadz dan si Ustazah itu. Terus bapaknya juga sama, akhirnya minta tolong. Terus Ustadznya sama si Ustazahnya itu saling kerjasama gitu. Nggak tau lah baca baca apaan. Terus tiba-tiba tuh adalah sejam setengah lah sejam setengahan lah. Ustadznya ngomong kalau ada Bu, sukmanya ada, tapi masih tetap dibawa sama 7 nenek-nenek itu. Terus sekarang sekarang di mana, masih di hutan? Enggak, diikat di mana Ustadz? Diikat di gudang tempat homestay itu, yang depan kamar mandi, yang gua bilang ada kursi, ya diikat di situ. Terus udah anterin saya, kata si Pak Ustadz, ke temen gue yang bertiga, anterin saya ke homestaynya, saya ambil, saya mau sukmanya lagi, sekarang saya interaksi sama penghuni di rumahnya. Datanglah si Pak Ustadznya ke situ sama temen gue tuh naik motor. Itu pas datang Ustadznya tuh langsung tahu gudang itu di situ gitu. Jadi masuk ke dalam rumah langsung ke gudang. Persis. Terus gudang kan ditutup ya. Terus dibuka gudangnya sama si Ustadznya masuk. Terus ditutup, Ustadznya minta di dalam sendiri dulu di dalam gudang. Sudah kelar, Ustadznya buka pintu. Terus Ustadznya langsung ngebopong gitu tuh, tapi nggak kelihatan, kita nggak bisa ngelihat kalau yang dibopong itu siapa gitu kan. Tapi ngebopong gitu tuh, berjalan sambil bacaan gitulah. Nah itu satu rumah tuh udah ngelihat kayak gitu kan, ngeri juga gitu kan. Percaya nggak percaya, tapi kita ngelihat ibunya luka banget gitu kan, kena cakaran dari anaknya, terus anaknya juga nggak normal gitu, ya ngeri lah. Akhirnya udah dari kejadian itu, akhirnya anaknya Ustadznya balik lagi kan ke rumah si A itu. Terus dibacain, sembuh akhirnya si A itu. Nah,
gua akhirnya sama teman-teman kelompok gua didorong sama ustadznya untuk kan jadi minta solusi lah teman gua itu yang bertiga. Udah Pak Ustadz, kira-kira apa solusinya gimana? Saya sama teman-teman kelompok saya. Ya satu solusinya nggak banyak, cuma satu gitu, dan gampang. Apa pindah dari rumah itu karena banyak di sana dan itu suka sama kalian semua. Jadi ada yang apa setan-setan atau makhluk halus yang suka sama perempuan ada, yang suka sama cowok-cowok juga ada gitu. Udah terus akhirnya gue rapatin lah. Hari itu juga gue rapatin sore tuh ya, gue rapatin ayo kita rapat lah gue ada di ruang tengah rumah itu. Sebenarnya gue gak mau di rumah itu karena takutnya gue mikirnya takutnya si setannya denger nih gitu kan kalau gue mau pindah rumah. Cuman kayaknya udahlah kepaksa kan karena kita mepet menjelang maghrib, kita tetap di situ. Akhirnya gue diskusi, ternyata pas gue tanya kira-kira setuju nggak untuk pindah rumah? Terus angkat tangan semua kan yang setuju, angkat tangan setuju. Terus gue tanya dari orang yang nggak aktif, yang biasa-biasa aja, yang diem-diem aja gitu kan, kenapa gitu, kok setuju gitu, jangan tiba-tiba setuju atau ngikut voting aja kan. Enggak, gue ngerasain ini, gue itu digangguin begini. Jadi tuh dari yang intens di rumah itu ada sekitar 40 orang, itu yang nggak digangguin itu cuma 3 orang aja. Dari 30, iya dari 40 orang itu yang intens di sana ya, karena 10-nya kan karyawan. Itu yang nggak digangguin 3 orang. Itu kenapa? Nggak tahu yang nggak digangguin itu 3 orang, tapi 3 orang itu sakit nggak masuk sampai seminggu, sakit nggak tahu lah, entah ketempelan atau apa nggak ngerti, tapi intinya gitu sukmanya ya. Tapi psikologis kelompok lu bener-bener kena ya? Terus banyak. Terus yang ngatiin lampu itu yang pas di Kamis malam Jumat, yang pas tahlil itu ada setannya, makhluk halusnya. Tadi gue lupa cerita. Itu ngomong, jadi kan muntah si A-nya itu terus ngomong si demitnya. Saya heran sama orang-orang di rumah ini kali itu. Terus heran kenapa? Kata si bapak-bapak itu kan. Pas Kamis malam Jumat itu ya kesurupan pertama ini gue lupa ceritanya. Terus iya heran, padahal saya nggak ngapa-ngapain di rumah ini. Saya cuma matiin lampu, tapi orang-orang pada takut. Nah dari situlah gua sama teman-teman gua tahu jawaban. Kalau yang matiin lampu gua pas mandi, yang itu pas di awal. itu bukan temen gua yang inisialnya G itu. Ternyata ada dan temen gua banyak yang begitu. Kayak sampai pada akhirnya pas sukmanya berhasil dibalikin, terus dia 1 minggu nggak masuk, nggak ikut kegiatan KKN. Terus tanpa sepengetahuan orang tuanya, si A ini temen gue cabut dari rumah pengen ke tempat KKN, ke homestay itu. Itu gue jam 8 pagi lagi ngumpul di teras depan rumah, ngopi gitu kan, yang cewek prepare masak lah buat sarapan. Si A itu datang, sandar motor lari, tapi larinya tuh ke tengah jalan. Kan gue nggak jauh ya dari jalan. Kalau dari pinggir jalan besar tuh turun dikit langsung rumahnya. Nah itu dia lari ke tengah jalan atau gue kan kaget semuanya, jadi temen gue ada yang ngeliat dia nih tatapannya kosong, ya orang ngelamun gitu, sandal motor langsung lari. Ternyata dia itu mau nabrakin diri dia ke kendaraan yang deket homestay itulah. Itu kan jalan besar ya, sore-sore juga, pagi-pagi lagi rame orang berangkat kerja. Itu dikelson-kelsonin, akhirnya kita samperin kan, kita tarik tuh si A itu kan, terus ternyata kesurupan lagi. Itu dia udah seminggu ke situ. Berarti yang setelah itu si ustadznya membawa sukmanya dari gudang itu belum sembuh juga? Udah sembuh, makanya seminggu nggak datang kegiatan. Nah dia itu nggak dibolehin sama orang tuanya, pokoknya nggak boleh. Nah dia bandel, ternyata dia itu si A itu udah dimasukin pas di rumah. Entah si makhluk halus yang di homestay gue itu ya, yang kelompok gue itu suka sama dia, narik dia kesini lagi, datang lagi makanya. Tapi pas datang sendal motor langsung lari ke tengah jalan. Itu untungnya nggak ketabrak. Nah akhirnya dibawa ke saung tuh, adalah di sana adalah Pak Ustazah, Pak Ustadz, terus Ustazah, terus warga-warga situlah ya, tokoh-tokoh masyarakat. Terus dia ngomong disampaikan lah kalau kamu dari mana. Nah ternyata yang masukin itu yang terakhir itu Nyai itu pemilik rumah itu, yang nenek-nenek. Nah, gua itu malamnya malamnya itu kan emang udah bersih rumah itu lah ya, ngebersihin lagi. Nah, pas kesurupan si nenek-nenek itu, si Nyai yang punya rumah itu, dia tuh gini nih, duduk tiduran tapi miring. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Terus ditanya, terus ini siapa gitu? Ya Nyai. Terus Nyai siapa gitu kan? Terus
jawab Nyai namanya itu, Ya. dan Pak RT tahu. Oh Nyai gini terus sampein minta maaf apalah kalau ada anak-anak yang mahasiswa nih apa nggak sopan atau apa. Sudah kelar. Terus ngomong masuk lagi itu yang Karuhun yang dari zaman kerajaan ngomong sambil pelan. Terus Ustazah tuh tiba-tiba nangis sama si Pak Ustadznya sama Pak RW nangis. Ngomong lah si apa halusnya itu si Karuhunnya kakek itu udah buyut lah gitu bahasa kita tuh. Ngomong ini anak saya bawa lagi ya gitu. Terus yang lain ngomong kan Ustazah, Pak Ustadz, Pak RW, Pak RT gitu. Jangan gitu Pak Ustadz, sampai kayak nyembah gitu, sampai nunduk karena kan Karuhun ya. Aduh, udah ini anak saya bawa lagi karena yang lain minta anak ini gitu. Mau sama anak ini harus saya bawa lagi gitu. Karena yang lain nanyain. Terus udah akhirnya nego maksudnya ngobrol lah gitu ya. Pakai bahasa Sunda halus, terus kadang tiba-tiba berubah jadi Jawa halus banget. Tapi bisa direspon sama Pak RW gitu karena ngerti. Akhirnya udah nggak jadi dibawa. Terus terakhir gua udahlah rumah gitu kan, malamnya gue beres-beres rumah tuh karena emang berantakan kan dari pagi kegiatan. Nah ngeliat lah temen gue kan, gue bersihin lemarinya gitu ya, lemarinya gue bersihin. Terus TV itu bekas nonton kan digeser-geser karena antenanya jadi jelek gitu kan tayangannya. Terus ngeliat lah temen gue cewek ada foto, ini foto siapa gitu kan. Terus ini foto siapa ya gitu, foto di rumah itu. Pas dilihat, terus temen gue ngomong tuh, gue nggak nge kan karena gue capek gitu dari pagi semua gitu. Gue ngomong, ntar dulu deh, ini kayak apaan ya, apa namanya, kayak siapa ya kayak gini tuh. Terus pas ngeliat fotonya, gue lihat kan, gimana gue liat fotonya, terus gue liat fotonya itu foto nenek-nenek dan gayanya tuh gaya tidur miring gitu. Terus wah gila, sudah dari situ kayaknya nggak bener nih gitu kan. Emang kita kayaknya emang udah diusir lah gitu sama yang pemilik rumahnya dulu, ya yang dulu. Makanya terakhir pas kesurupan yang pagi itu ngomong si yang pemilik rumahnya almarhumah tuh Nyai itu sama yang kakek-kakek yang dari zaman kerajaan tuh ngomong, pokoknya banyak lah tuh ngomong kalau kalian pindah secepatnya, hari ini saya tunggu kalian harus pindah. Saya nggak mau melihat semua nih kalian masih ada di rumah ini hari ini. Pokoknya emang apa kalian masih di rumah ini, apa kalian lihat aja lah ke depannya kalian nih gimana gitu. Terus udah, makanya dari situ RT, Ustazah segala macam itu tahun aku masuk situ udah kalian pindah. Itu kejadian pagi, depannya siang gue prepare rumah beresin, terus sorenya udah keluar dari rumah itu. Tapi setelah pindah Nggak pernah kejadian apa-apa. selama 2 minggu terakhir itu. Iya, cewek gue sengaja gue koordinasi ke cewek, Pak, misalnya anak perempuan gak usah pulang ya maghrib, karena kan kita rumah baru ya. Kita tes nih, gue pengen tes. Itu tuh nggak kejadian apa-apa. Dan bahkan sampai si A itu nginep gitu di rumah yang baru, nggak kejadian apa-apa. Dan emang di rumah itu. Berarti mungkin ada ngasih tahu juga mungkin ya si Ustadznya si dan yang ngobatin segala macam. Si A ini bisa sembuh Ya, kalau ngelakuin hal apa. Dia bisa sembuhnya kenapa tuh? ya pas Karena ditanya, kasihan juga. pas kesurupan pagi-pagi, itu ditanya, Pak RW-nya yang ngasih tahu, si Asa mah nggak bisa sembuh katanya. Emang nggak bisa sembuh, Pak RW? Iya, Asa ini bisa sembuh kalau dia nikah, dia punya suami, dia sembuh. Bahkan dia bisa ngobatin orang lain kalau dia udah punya suami. Cuma kalau dia selama belum punya suami, dia bakal begini terus. Itu terus udah kata Pak RW, ditelepon kan orang tuanya tuh pas pagi-pagi, apa namanya, Bu, ini anaknya kemasukan lagi. Ya, itu anak saya kabur gitu kan. Ya, ini tadi hampir nabrakin diri dia kan ke mobil-mobil di tengah jalan gitu, di jalan. So, ya Pak, udah Pak, bawa aja pulang ke rumah. Enggak Bu, ini anak ibu harus diruqyah gitu, kata Pak RW. Bawa ke tempat ruqyah, dekat rumah ibu ada tuh, tempatnya adalah gitu. Akhirnya dibawa si A itu sewa mobil kan tuh, gua sama kelompok. Bawalah, ditemenin sama teman gua. Kan itu gua homestay itu kan dari pinggir Jam Besar turun dikit homestay. Nah itu dipingsanin lah sama Pak RW itu. Jadi biar dia nggak sadar di mobil tuh nggak ngamuk. Nanti barulah sampai tempat ruqyah itu baru ngamuk. Tapi orang tuanya udah pesimis. Enggak Pak RW, percuma dibawa ke tempat ruqyah. Dulu udah pernah saya bawa ke tempat ruqyah. Kan ada 3 tahap. Yang pertama tuh mengetahui dulu ya, yang kedua tuh pengobatan, yang ketiga pemulihan. Dulu yang pas mengetahuinya proses yang tahapan pertama mau dibawa ke tempat ruqyah. Pas udah tahu dia pengen diobatin, dia nggak mau, malah ngamuk-ngamuk di rumah segala macam. Karena sekarang percuma dibawa ke sana emang pasti dia mau, nggak ngelawan. Cuman nanti kalau proses selanjutnya tahap berikutnya dia pasti nolak.
orang tuanya udah pesimis lah, tapi Iya. tetap udah bawa gitu. Seenggaknya kita ada tindakan gitu. Pas nanjak kan mobilnya nanjak ya, Iya. nanjak dari gang Iya. yang homestay gua, nanjak keluar dikit jalan sadar, gua ngapain tadi gitu, gua kenapa ini, gua mau dibawa kemana, si A itu sadar. Jadi emang Sadar dia jadi dirinya. sadar. Iya, sadar dia, tanpa dibacain apa dia sadar. Udah dari situ emang kita tahu bahwa berarti emang Iya. rumahnya terus entah apa, emang si kakak polisi juga ngomong kalau saya benci ada kalian semua gitu. Saya ini di sini udah nyaman, saya udah rame sama teman-teman saya, terus makanya datanglah gua rame-rame gitu, makin sumpek lah tuh rumah. Terus yang pas paginya juga yang kesurupan sebelum dia dibawa ke tempat ruqyah itu ada pas masuk ke si A itu dia panas aja gitu, ngomong panas aja, tanya kan apa kamu panas, kenapa panas gitu, kamu dari mana, dia nyebutin salah satu perusahaan tapi pabrik plastik di daerah sini gitu, daerah Tangerang ada pabrik plastik. Terus kamu itu dari pabrik itu gitu. Iya, ternyata dia salah satu korban kebakaran. Iya. Kebakaran di pabrik plastik, tapi ketarik dari pabrik itulah gitu ya. Ketarik ke rumah itu, jadi ngumpul di rumah itu. Dan kenapa gua dari hari pertama sampai hari ke-14 kan 2 minggu di rumah itu selalu gerah, mau pakai kipas segala macam, di luar hujan, angin nggak masuk gitu. Nah, ternyata ditanyalah kan si yang setan kebakaran itu, kamu ngapain tinggal di rumah itu? Kamu kan meninggalnya di pabrik kamu, di tempat kerja kamu. Kebakarannya di sana, kenapa kamu ini? Enggak, saya mampir aja gitu. Emang saya udah lama kok di rumah itu. Terus kamu ngapain di rumah itu? Tugas kamu ngapain? Ngegangguin anak saya, kata PRW-nya. So iya, saya ngedeketin mereka biar mereka ngerasain apa yang saya rasain gitu. Karena saya kepanasan, biar mereka juga kepanasan gitu. Tadi udah terakhir tuh setelah tahu itu, ternyata emang parah, udah banyak dan emang semuanya. Jadi misal kayak gua ngumpul nih berenam sama temen gua, gua berdua kepanasan sama temen gua, nanti yang 4 orang enggak, apa sih lah, orang lu adem, panas demi Allah, panasnya itu panas kebakar. Gua kayak buka baju, mau ada nama cewek juga udah bodo amat, panas banget gitu tuh. Nah itu karena ada si setan kebakaran itu, kayak parah lah, banyak di sana itu. Iya. Makanya kita sampai pindah rumah, sampai ini, sampai orang tuanya ada yang datang bawa orang pinter, salah satu anggota kelompok gua bawa orang pinter nih, udah dibayar gitulah orang pinternya, udah sembuhin gitu, maksudnya ini rumah usirin aja, cuman udahlah kita jangan ngusik gitu, udahlah kita mending pergi aja dari rumah itu daripada kita ngapa-ngapain rumah gitu sih. Tapi alhamdulillah yang penting si A itu temen gua sembuh gitu kan, nggak sampai nggak sampai yang kemungkinan paling fatalnya meninggal. Alhamdulillah. Oke, ini cerita seru ini. Maksudnya untuk kejadian yang dialaminya oleh kelompok lo ya kayaknya bukan hanya suara atau benda yang bergerak, tapi sampai ada salah satu anggota itu sampai sukmanya diambil gitu kan, sampai sukmanya dibawa ke hutan, di penjara lah ibaratnya. Itu serem banget. Oke Bin, paling sebelum ditutup ya, lo ada saran-saran nggak nih buat sobat dari cara kita nih kan, maksudnya dari nanti kan mau ada KKN dengan bulan Agustus, lo ada saran nggak nih untuk kelompok-kelompok yang menjalani KKN supaya nggak mengalami kejadiannya hal yang sama kayak lo? Pasti semua orang nggak mau, maunya kayaknya lancar gitu, nggak mau mengalami hal-hal mistis. Ya, sarannya sih sebenarnya ya mau dimanapun tempatnya, mau dimanapun rumahnya gitu kan, tempatnya tuh maksudnya daerahnya gitu, daerah kita melaksanakan KKN, lalu dimanapun rumahnya gitu, mau sebagus atau siapapun tetap gitu, namanya tempat, suatu tempat gitu, rumah gitu, pasti tetap ada yang namanya penghuninya lah gitu ya, makhluk tersebut tuh pasti ada gitu, percaya nggak percaya, tapi gue percaya itu gitu, berdasarkan pengalaman yang terjadi gitu terhadap gue atau di hidup gue. Intinya sih ya kita kan tamu gitu ya, datang ke tempat tersebut gitu untuk singgah beberapa hari atau beberapa bulan gitu ya, sebisa mungkin jaga sikap, lalu jaga tutur kata gitu ya, permisi lah gitu, numpang sebisa mungkin ya,
saat nanti baru sewa gitu rumah itu hari pertama pelaksanaan ya sambil apa nyampein juga keluarga gitu minta izin apa melaksanakan KKN di situ ya adain tahlil lah Ya. gitu atau pengajian gitu-gitulah terus teman-teman juga bisa mungkin rumahnya dipakai sholat berjamaah atau mungkin setiap malam Jumatnya adain apa ngaji gitu-gitu bareng-bareng biar adem aja gitu Ya, biar ya. terhindar dari kejadian-kejadian hal-hal tersebut gitu itu sih. Intinya sih paling buat teman-teman nanti gitu kan tetap jaga gitu kan sopan santunnya, terus isilah kegiatan KKN itu dengan kegiatan-kegiatan positif gitu ya kan ya. Iya betul. Berada di dunia nyata, nilai kesopanan sangat diagungkan, begitupun di dunia gaib. Meskipun tak terlihat, mereka pun menjunjung tata krama selayaknya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menempati lokasi yang tak pernah dikunjungi, bahkan tak berpenghuni sebelumnya, bukan berarti dapat berbuat seenaknya, karena mereka ada, meski tak terlihat oleh mata manusia. Sobat Dedemit, nantikan kisah menarik selanjutnya di Mr. P mencari Dedemit, semua akan diungkit.